Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita sudah masuk pada tema 5 subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, untuk yang pembelajaran pertama di sini tentang mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Nah, di sini bagaimana langkah-langkahnya supaya kita bisa mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Pertama, kita membaca dulu paragraf non-fiksi. Setelah kita baca dengan seksama, kita cari kalimat utamanya di mana. Seperti yang ada di halaman ini, halaman 101. Di paragraf ini setelah kita baca, kita temukan kalimat utamanya itu ada di kalimat yang pertama. Meskipun sering dianggap sebagai hewan pengganggu, belalang ternyata memiliki kandungan nutrisi yang baik bagi tubuh manusia. Nah, kalau sudah menemukan kalimat utama, kita bisa menentukan ide pokoknya. Apa ide pokoknya dari kalimat utama tadi? Oh, ide pokoknya ternyata belalang memiliki kandungan nutrisi yang baik bagi tubuh manusia. Nah, begitu anak-anak cara menentukan ide pokok. Setelah kita baca, kita tentukan dulu kalimat utamanya, baru kita bisa menarik kesimpulan untuk menemukan ide pokok. Dari ide pokok tadi kalian bisa mengembangkan menjadi kalimat yang baru ya, sehingga bisa membentuk paragraf dengan kalimat yang baru lagi. Nah, itu adalah materi muatan bahasa Indonesia. Sekarang beranjak ke muatan IPA. Ada 3 peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Apa ya rantai makanan itu? Nih, nanti di stabilo ya anak-anak. Rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Jadi dalam kehidupan ini tuh saling makan dimakan anak-anak antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain. Dan mereka mempunyai peran masing-masing. Yang pertama adalah peran sebagai produsen. Yang berperan sebagai produsen ini sudah jelas mereka adalah tumbuhan ya. Tumbuhan, mereka adalah tumbuhan karena produsen itu makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Nah, yang bisa berfotosintesis itu siapa ya? Tumbuhan seperti rumput, padi, jagung. Asalkan semua tumbuhan itu tadi adalah tumbuhan hijau ya, yang mempunyai klorofil. Nah, produsen itu mampu mengubah energi dan cahaya matahari menjadi energi kimia. Selanjutnya ada peran konsumen. Siapa peran konsumen tadi? Yaitu konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri sehingga mendapat energi dari makhluk hidup lain. Ya, berarti konsumen itu yang memakan makhluk hidup yang lain ya anak-anak ya. Contohnya konsumen adalah hewannya. Konsumen nanti ada konsumen tingkat 1, ada konsumen tingkat 2, ada konsumen puncak. Kalau konsumen tingkat 1 berarti dia memakan produsennya. Nah, selain peran produsen, konsumen, ada peran pengurai. Peran pengurai adalah makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa tubuh makhluk hidup lain yang sudah mati. Jadi makhluk hidup lain yang sudah mati, baik tumbuhan ataupun hewan, itu akan diuraikan di dalam tanah anak-anak. Jadi nanti mereka ketika sudah mati ada di tanah itu sudah enggak bentuknya utuh lagi karena sudah diuraikan oleh pengurai. Siapa ya pengurai itu? Pengurai itu diantaranya ada bakteri tanah. Ini nanti di stabilo siapa saja pengurai. Bakteri tanah, cacing tanah, jamur juga bisa. Mereka adalah para pengurai. Nah, contohnya rantai makanan itu seperti apa ya? Nah, ini ada di halaman 104 anak-anak. Nih lihat, ini rantai makanan di ekosistem sawah. Yang pertama ada padi. Perannya apa ini padi? Ayo harus tahu perannya masing-masing ya. Padi berperan sebagai produsen. Nah, karena dia bisa memasak sendiri. Nah, padi nanti akan dimakan oleh ulat. Daun-daunnya itu ya dimakan sama ulat. Nah, ulat sebagai konsumen 1 perannya. Ulat dimakan oleh ayam.
Ayam di sini berperan sebagai konsumen tingkat 2. Selanjutnya nanti ayam dimakan oleh elang. Elang sebagai konsumen puncak, karena elang sudah tidak dimakan lagi oleh makhluk hidup yang lain ketika dia masih hidup. Nah, ketika elangnya mati, akan diuraikan oleh pengurai di dalam tanah. Nanti ketika dia sudah mati, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai sehingga menjadi nutrien dalam tanah, menjadi zat-zat yang penting dalam tanah yang pada akhirnya nanti kembali lagi kepada tumbuhan. Nutrien tadi sangat bermanfaat untuk pertumbuhannya tumbuhan. Jadi mereka itu berhubungan terus. Padi dimakan ulat, ulat dimakan ayam, ayam dimakan elang, elang mati diuraikan oleh pengurai. Pengurai tadi setelah menguraikan elang akan menjadi nutrien dalam tanah yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk pertumbuhannya. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, di sini nanti ada latihan soal. Nah, untuk nomor 1, anak-anak disuruh membuat rantai makanan ekosistem padang rumput dan ekosistem laut. Nah, di sini disediakan makhluk hidupnya. Nanti anak-anak tentukan rantai makanannya seperti ini. Dan tugas ini, cara mengerjakannya, nanti kalian di rumah jika ada kertas HVS atau buku gambarnya di kertas gambar, bisa kalian mencari gambar-gambarnya ini, lalu kalian susun menjadi rantai makanannya berdasarkan ekosistem padang rumput dan ekosistem laut. Jadi membuat 2 ya. Ekosistem padang rumput dan ekosistem laut, membuat rantai makanan seperti itu ya. Nanti kalau kalian, Bu, aku nggak bisa mencari gambar-gambarnya, nggak punya printer, boleh digambar sebagus mungkin, digambar dan diwarnai biar indah. Nanti ketika masuk kita tempel gambar kalian ya, karya kalian tadi kita tempel di dalam kelas. Seperti ini anak-anak, berikan mencari gambar-gambar rantai makanan. Ini kalian nanti bisa menggambar seperti ini atau mencari gambar-gambarnya dibentuk seperti ini. Ini yang ekosistem rumput, padang rumputnya. Ini ada rumput dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elangnya diuraikan oleh bakteri pengurai. Bu, di buku tadi nggak ada tikus ya, kamu sesuaikan dengan di buku. Ini hanya contoh Bu Ika. Yang ini rantai makanan di padang rumput juga ya, sama. Kalau yang bawah ini, nah ini di laut anak-anak, ekosistem laut. Pertama ada fitoplankton. Fitoplankton itu makhluk hidup yang sangat kecil. Kita nggak bisa melihat dengan kasat mata, harus menggunakan mikroskop ya, karena dia sangat kecil. Fitoplankton itu hampir sama kayak tumbuhan anak-anak yang ada di laut ya. Makhluk hidup ini ukurannya sangat kecil, fitoplankton. Nanti dimakan zooplankton. Zooplankton juga kecil sekali. Nah, zooplankton ini nanti dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil dimakan ikan besar. Ikan besar dimakan paus bergigi. Paus bergigi bisa, ikan hiu bisa. Nah, jika mereka mati akan diuraikan oleh bakteri pengurai. Nanti membuat gambar seperti ini ya anak-anak, cari gambar lalu kalian tempel-tempel serapi mungkin. Nah, ada 2 ekosistem yang kalian buat nanti, ekosistem laut dan ekosistem padang rumput ya. Nah, nanti yang di pembelajaran 2 ini adalah tentang aliran energi dan siklus nutrien dalam rantai makanan. Jadi semua yang ada di rantai makanan ini mengeluarkan energi, saling memberikan energi anak-anak. Seperti matahari, energi matahari digunakan tumbuhan. Tumbuhan melepaskan energi panasnya ke lingkungan. Tumbuhan juga memberikan energinya kepada konsumen-konsumen tadi. Nah, antar konsumen, misalkan ini tumbuhan dimakan burung. Burung ini energinya burung ketika dimakan oleh ular, nah, masuk ke dalam ular. Energi burung akan berpindah ke ular. Ular dimakan oleh elang, misalkan ular mati akan diuraikan oleh bakteri pengurai. Energinya ular berpindah ke bakteri-bakteri pengurai tadi. Nah, selanjutnya bakteri pengurai tadi kan menguraikan ular yang mati, itu menghasilkan energi juga atau nutrien, menghasilkan nutrien dari pengurai diserap oleh tumbuhan. Muter anak-anak ya, energinya saling memberikan ke
peran-peran yang berikutnya. Nah, begitu anak-anak untuk yang di pembelajaran 2. Ada juga tentang ide pokok, sama ya. Langkah-langkahnya untuk membuat ide pokok seperti tadi ya. Kita menentukan topik supaya bisa membuat paragraf non-fiksi yang baru. Ada menentukan topik, terus ini apa nanti dibaca, membuat daftar daftar kosakata, menuliskan ide-ide, membuat kalimat utama, mencari informasi tambahan. Sebelum kamu membuat paragraf, kamu browsing-browsing dulu informasi tentang yang akan kalian buat sebagai paragraf non-fiksi nantinya. Nah, seperti ini. Yang selanjutnya ada properti tari. Lagi-lagi tentang properti tari. Apa sih anak-anak properti tari itu fungsinya? Ya, fungsinya untuk memberikan keindahan pada tarian. Ini di stabilo, memberikan keindahan pada tarian. Selain itu fungsinya apa? Media untuk menyampaikan makna yang terkandung dalam tarian. Nah, itu adalah fungsi dari properti tari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.